Kembalinya Raja Serigala. Bab 657, 100.000, silakan pergi. Mendengar Chen Fan berani bertaruh dengannya, He Weilong tertegun dan sejenak lupa bahwa Chen Fan sedang menepuk wajahnya. Lalu, dia tiba-tiba bereaksi, beraninya kau memukulku. Baiklah, karena kamu berani setuju, berarti kamu laki-laki. He Weilong segera mengubah kata-katanya. Chen Fan tersenyum tipis dan berkata, kata-kata seorang pria sejati adalah ikatannya. Sulit untuk mengejarnya. He Weilong berkata dengan dingin. Jika kamu tidak mampu membeli batu giok ini, aku ingin kamu pergi ke panggung pelelangan, berlutut dan meminta maaf kepadaku. He Weilong sangat marah. Chen Fan telah menentangnya berkali-kali, bahkan memukulinya berkali-kali, dia tidak sanggup lagi menelan penghinaan ini. Bagaimana jika saya membeli batu giok ini? Chen Fan berkata sambil tersenyum. Aku akan memberimu hukuman yang sama seperti dirimu. He Weilong menggertakkan giginya. Dia adalah salah satu dari 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi, dengan dukungan keluarga Qiao di belakangnya. Dia tidak percaya bahwa Chen Fan dapat membeli batu giok darinya. Pada saat yang sama, Chen Fan tampak miskin, dan dia tidak percaya bahwa Chen Fan mampu membelinya. Dia berani menyetujuinya, tetapi dia tidak tahu tentang harga batu giok itu. Ketika dia masuk nanti dan mendengar harga batu giok itu, dia akan ketakutan setengah mati. Baiklah. Chen Fan tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengambil inisiatif menarik Qin Qingyu dan berjalan menuju pelelangan. Ketika He Weilong dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka begitu marah hingga muka mereka berubah menjadi hijau. Chen Fan, aku akan memastikan kamu tidak bisa meninggalkan pelelangan. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan batu giok itu. He Weilong meraung dengan marah. Di belakang mereka, Shen Kuo, Zhou Meng, dan Liu Qingqing juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan berkata, jangan khawatir, Tuan He, kami akan berdiri di garis depan yang sama dengan Anda. Kami akan membantumu menghadapi Chen Fan. Ketiganya berjanji. Oke. He Weilong dan gerombolannya juga masuk dengan marah. Lelang hari ini sangat ramai dan menarik banyak orang. Qin Qingyu memesan ruang VIP khusus, yang lebih nyaman dan tenang, tidak seperti lobi, yang berisik dan ramai. Chen Fan duduk di sofa kulit yang lembut, mengambil sepotong semangka dingin dan menggigitnya. Qin Qingyu melemparkan cek dan berkata, ini 100.000 yuan sebagai ucapan terima kasih karena berpura-pura menjadi pacarku. Chen Fan bahkan tidak melihat ceknya dan terus memakan semangka itu. Qin Qingyu tercengang oleh pemandangan seperti itu. Liu Mo yang berdiri di sampingnya pun ikut berkata, Nona, Anda seharusnya tidak ada hubungan apapun dengannya saat itu. Seperti kata pepatah, mudah untuk mengundang dewa tetapi sulit untuk mengusirnya. Saya pikir dia tahu kamu adalah putri tertua keluarga Qin, jadi dia ingin mengandalkanmu. Qin Qingyu juga mengerutkan kening dan sangat setuju dengan pernyataan Liu Mo. Dia menatap Chen Fan dengan dingin dan berkata, Tuan Chen, 100.000 bukanlah jumlah yang sedikit. Saya harap Anda tidak akan memaksakan keberuntungan Anda. Lagi pula, orang yang menderita karena berpura-pura menjadi pacarmu adalah aku, bukan kamu. Aku harap kamu bisa melihat situasinya dan bertindak sesuai dengan itu. Meskipun keluarga Qin selalu didasarkan pada kebaikan, bukan berarti mereka tidak punya sifat pemarah. Jika Anda ingin bergantung pada keluarga Qin, Tuan Chen, saya khawatir Anda akan menjadi satu-satunya yang menderita. Liu Mo juga berkata, 100.000 bukanlah jumlah yang sedikit. Orang lain memperoleh 100.000 dalam setahun, tetapi Anda memperoleh kurang dari 1 jam. Anda seharusnya merasa puas. Belok kanan saja saat Anda keluar pintu, dan Anda bisa keluar. Liu Mo memerintahkan mereka untuk pergi, dan Qin Qingyu memasang ekspresi kosong di wajahnya, jelas dia bermaksud demikian. Chen Fan menatap mereka berdua, lalu melihat cek di atas meja. Dia meniup cek itu ke tanah sambil mengepulkan asap. Kemudian, dia bersandar di sofa kulit, tampak seperti bos besar. Nona Qin, 100.000 yuan ini memang agak rendah, kan? Apakah kamu benar-benar ingin bergantung pada keluarga Qin? Jejak kemarahan melintas di mata Qin Qingyu. Chen Fan memegang kepalanya dengan kedua tangannya dan berkata, itu tidak termasuk mengandalkan keluarga Qin. Tetapi bagaimana kita bisa mengulang fakta bahwa Nona Qin menggunakan saya sebagai umpan meriam? Qin Qingyu mengerutkan kening dan bertanya, apa umpan meriam? Membosankan sekali bagi Nona Qin untuk berpura-pura tidak tahu padahal dia tahu. Chen Fan melanjutkan, saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Qin Qingyu menggelengkan kepalanya tanda menyangkal. Chen Fan menyipitkan matanya dan berkata, kalau begitu aku akan mencobanya. Kamu pertama kali mengatakan aku pacarmu di depan He Weilong, Shen Kuo, Zhou Meng, dan Liu Qingqing. Sepertinya kamu melakukannya hanya untuk membuat He Weilong kesal karena mengganggunya. Tapi, sebenarnya bukan itu yang terjadi. Bukan itu yang kamu maksud. Lalu menurutmu apa maksudku? Qin Qingyu menyipitkan matanya dan menatap Chen Fan. Chen Fan menguap dan berkata, kamu adalah tuan rumah pertemuan 7 keluarga besar. Kamu sudah tahu bahwa dengan kualifikasimu, 6 keluarga lainnya tidak akan pernah bisa diyakinkan olehmu, jadi kamu menggunakan aku sebagai umpan meriam untuk membuat He Weilong memutuskan hubungan denganmu terlebih dahulu.
Dengan cara ini, saat tiba saatnya 7 keluarga besar bertemu, Anda tidak perlu bermain petak umpet dengan 6 keluarga besar untuk mengidentifikasi siapa yang ada di pihak kita dan siapa yang menjadi musuh. Dengan cara ini, Anda juga dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka terlebih dahulu. Setelah mendengar perkataan Chen Fan, Qin Qingyu menjadi sangat takut hingga dia berkeringat dingin. Itu menakutkan. Orang di depanku sungguh menakutkan. Dia sebenarnya sudah mengetahui niatku sejak lama, dia sebenarnya tahu segalanya. Napas Qin Qingyu menjadi jauh lebih cepat, dan dia bertanya dengan bingung, aku tidak mengerti satu hal. Kamu jelas tahu bahwa aku memanfaatkanmu, tetapi mengapa kamu tidak menolak? Atau mungkin kamu tidak mengaku pada mereka? Chen Fan berkata, kamu baik padaku, aku tidak mungkin bersikap kejam padamu, kan? Kita baru saja bertemu secara kebetulan, dan kamu bisa berdiri dan bersaksi untukku, jadi mengapa aku harus menipu kamu? Qin Qingyu terdiam ketika mendengar penjelasan seperti itu. Meski kedengarannya agak sembrono, itu cukup meyakinkan. Bagaimana sekarang? Apa tujuanmu tidak pergi? Qin Qingyu bertanya. Chen Fan bersandar di sofa seperti biasa dan berkata, bukankah kita sudah menjadi pacar? Jangan coba-coba. Liu Mo langsung berkata, Nona tidak mau berurusan denganmu. Qin Qingyu juga berkata, Tuan Chen, Anda juga tahu bahwa saya memanfaatkan Anda. Karena ini hanya sandiwara, saya harap Anda tidak membiarkan imajinasi Anda menjadi liar. Chen Fan tertawa dan berkata, saat aku bilang pacar, yang kumaksud adalah pacar, bukan seperti yang kau bayangkan. Juga, saya sudah menikah dan punya bayi. Bab 658 Dilema Qin Qingyu. Keduanya saling menatap dengan bingung. Ternyata pacar dan pacar itu adalah pacar dan pacar, bukan pacar dan pacar itu. Budaya Tiongkok memang mendalam dan luas. Kata yang sama dapat mengungkapkan makna yang berbeda dengan nada yang berbeda. Qin Qingyu melangkah maju dan berkata, saya tidak mengerti apa maksud Anda. Chen Fan berkata, bukankah aku dan He Weilong bertaruh? Jika aku pergi, bukankah aku akan menjadi orang yang mengingkari janjiku? Ledakan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Fan, Qin Qingyu dan Liu Mo saling memandang lagi dan berkata dengan tidak percaya di wajah mereka. Puan Chen, tahukah Anda betapa berharganya batu giok itu? Chen Fan menggelengkan kepalanya. 50 juta, dan itu harga awal. Oh, kata Chen Fan. Oh. Qin Qingyu dan Liu Mo terdiam mendengar reaksi Chen Fan. Jika Chen Fan berasal dari keluarga seperti 7 keluarga terpandang di ibu kota provinsi, mungkin dia hanya akan berkata, oh, dan tidak ada yang akan mempertanyakannya. Namun, pakaian yang dikenakan Chen Fan di depannya hanya bernilai 200 yuan, jadi bagaimana mungkin dia berani membenci 50 juta? Hati beruang, macan tutul, beri dia keberanian. Qin Qingyu berkata, Tuan Chen, saya menyarankan Anda untuk pergi. Kalau tidak, setelah pelelangan selesai, He Weilong tidak akan pernah memaafkanmu. Liu Mo juga berkata, saya punya kabar buruk untuk Anda. He Weilong, Shen Kuo, Zhou Meng, dan Liu Qingqing telah membentuk aliansi. Kekayaan gabungan dari keempatnya sudah cukup untuk memberi banyak tekanan pada kita. Taruhan antara Anda dan He Weilong hanyalah lelucon dari awal hingga akhir. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkannya dan kamu akan kalah telak. Jika kamu pergi sekarang, mungkin masih ada kesempatan. Chen Fan perlahan membuka matanya, menatap mereka berdua, dan berkata, pelankan suaramu, dan panggil aku saat kamu mendapatkan batu giok itu. Setelah mengatakan itu, Chen Fan menutup matanya lagi. Nona, lihatlah dia. Liu Mo begitu marah hingga dia hanya mencari-cari kesalahan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba membujuknya, dia tidak mau mendengarkan dan menganggap niat baiknya tidak ada apa-apanya. Qin Qingyu juga melirik Chen Fan, lalu berkata dengan putus asa, kita akan bersaksi untuknya. Dia berutang pada kita sekali. Dia berpura-pura menjadi pacarku. Dia harus membayar kita kembali sekali. Kita impas sekarang. Soal apakah dia ingin tinggal di sini atau tidak, itu urusan mereka. Qin Qingyu tidak punya pilihan. Mereka telah melakukan segala yang mereka bisa dan membujuknya dengan segala yang mereka bisa, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Itu urusannya. Liu Mo juga mengangguk. Qin Qingyu mengeluarkan cek lain senilai 100.000 dan menaruhnya di atas meja. Sekarang totalnya menjadi 200.000, yang dianggap sebagai pertunjukan kebaikan dan kebenaran. Setelah melakukan semua ini, Qin Qingyu dan Liu Mo berjalan ke kaca transparan ruang pribadi. Keduanya menatap ke arah pelelangan yang sedang berlangsung di bawah panggung, di mana banyak orang menawar dengan sengit. Ketika mereka berdua mendongak, mereka melihat He Weilong, Shen Kuo, Zhou Meng dan Liu Qingqing di ruangan seberang. Mereka berempat berada di ruang pribadi bersama-sama, dan jelaslah bahwa mereka telah membentuk aliansi. Liu Mo menatap keempat orang sombong di seberangnya dan berkata dengan cemas, Nona, apakah benar-benar keputusan yang tepat bagimu untuk menyinggung He Weilong dan membiarkannya berjalan bersama Shen Kuo dan yang lainnya? Qin Qingyu memandang He Weilong dan berkata, lebih baik membiarkan dia berjalan bersama Shen Kuo dan yang lainnya lebih awal daripada membiarkannya berjalan bersama mereka di konferensi. Sekarang, kita bisa melihat siapa yang tulus dan siapa yang munafik sebelumnya. Saat kita sampai di konferensi,
kita hanya perlu memperlakukan mereka semua secara setara dan menganggap mereka semua sebagai musuh. Dengan cara ini, kita akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Ayahku sakit kali ini, dan aku seorang wanita. 6 keluarga besar pasti tidak akan menganggapku serius. Ini bukan penjarahan gila-gilaan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi diriku sendiri. Agar keluarga Qin tidak dirugikan dalam negosiasi ini, kita harus benar-benar siap dan sama sekali tidak boleh ceroboh. Qin Qingyu menarik napas dalam-dalam, merasakan banyak tekanan. Li Yumo berkata dengan simpati, "Nona benar." Tapi, Li Yumo melirik He Weilong dan yang lainnya lagi, dan berkata, jika He Weilong dan yang lainnya bersatu, mereka pasti akan memperebutkan giok ini. Akan sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan giok ini. Dulu kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan skill itu, tapi sekarang He Weilong dan Chen Fan bertaruh, He Weilong pasti akan menaikkan harganya dengan gila-gilaan. Kalau kita terus berjuang untuk mendapatkannya, biayanya akan terlalu mahal. Qin Qingyu menghela napas dalam-dalam. Dia tentu tahu ini akan terjadi. Namun, jika dia tidak menggunakan Chen Fan sebagai pacar palsunya, tidak akan ada cara untuk menguji apakah He Weilong tulus atau tidak. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi pada He Weilong, faktor yang tidak pasti, selama pertemuan 7 keluarga terkemuka, itu akan menjadi pukulan yang sangat fatal bagi mereka. Ini karena keluarga He bukan hanya yang terkuat di antara 7 keluarga terkemuka, tetapi juga memiliki keluarga Qiao di belakang mereka. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di konferensi dengan kekuatan yang begitu mengerikan, dia pasti tidak akan mampu menanggungnya. Pada saat yang sama, jika dia menyinggung He Weilong saat ini, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan batu giok itu. Dia telah memikirkan hal ini sejak lama. Qin Qingyu berkata dengan nada lemah, batu giok ini hanya dikatakan memiliki efek yang mungkin untuk meringankan kondisi ayah. Itu hanya kemungkinan, bukan kepastian, jadi kita tidak perlu terlalu berharap. Jika kamu bisa mendapatkannya, maka dapatkanlah. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, kamu hanya bisa memikirkan cara lain. Li Yumo juga tampak tak berdaya, jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, saya harap He Weilong tidak bertindak terlalu jauh dan harganya juga tidak terlalu tinggi. Pada saat yang sama, saya juga berharap agar dokter ajaib itu benar-benar dapat menyembuhkan penyakit tuannya. Qin Qingyu mengangguk dengan penuh semangat. Segala sesuatu terasa berat baginya dan dia hampir tidak bisa bernapas. Dalam situasi saat ini, kita hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu. Pada saat ini, Chen Fan membalikkan badannya di sofa dan melanjutkan tidurnya. Dia sepertinya mendengar sesuatu, tetapi juga sepertinya tidak mendengar apapun. Bab 659 acara utama dimulai. Lelang sedang berlangsung penuh, sementara di sisi lain, Qi Xiaotian sendiri yang menyetir untuk menjemput Xia Simo. Awalnya, Xia Simo telah dengan jelas menyatakan bahwa dia akan pergi ke Qibao siang, tetapi setelah melihat foto-foto Xia Simo dan merasakan manisnya, bagaimana dia bisa menahan diri. Dia tiba di villa tempat Xia Simo dan yang lainnya tinggal pada pukul 5.30. Halo, Nona Xia, saya sudah di depan pintu, sapa Qi Xiaotian sopan. Puan Qi, kami akan segera sampai. Xia Simo dan Xiao Liu bergegas menuju pintu. Hari ini, Xia Simo mengenakan celana jeans ketat dan kemeja. Penampilannya biasa saja, tetapi tubuhnya bagus dan cocok dengan pakaian apapun. Qi Xiaotian di dalam mobil sedang berbicara di telepon dengan Chu Fan, katakan yang sebenarnya padaku, apakah ada filter pada foto-foto Xia Simo yang membuatnya terlihat cantik? Akan tetapi, sebelum Qi Xiaotian bisa menyelesaikan kata-katanya, dia membeku. Puan Qi, jangan khawatir. Foto Xia Simo ini jelas tidak menarik. Foto itu diambil dengan kamera asli. Aku bersumpah, kata Chu Fan di ujung telepon. Qi Xiaotian menatap Xia Simo yang berjalan keluar pintu, tertegun dan hampir meneteskan air liur. Dia belum pernah melihat wanita secantik itu. Xia Simo hari ini beberapa kali lebih cantik daripada di foto, terutama kedua kakinya yang panjang seperti akar teratai putih, yang anggun dan menarik perhatian. Cantik, cantik sekali. Sebanding dengan bintang papan atas. Ia bahkan mulai merasa iri dan membenci Chen Fan, yang bukan siapa-siapa, karena mampu menikahi istri secantik itu. Tapi, Qi Xiaotian mencibir, tapi, wanitamu akan segera menjadi mainanku. Puan Qi, apa yang Anda bicarakan? Chu Fan bingung di ujung telepon. Apa yang dia maksud dengan, wanitaku akan menjadi wanitanya? Mungkinkah orang gila ini menjadi begitu gila? Aku tidak mengatakan itu padamu. Qi Xiaotian sudah sangat bersemangat. Dia berkata, Chu Fan, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Aku sangat puas. Setelah mengatakan itu, Qi Xiaotian menutup telepon. Dia membuka pintu mobil dan bergegas menyambutnya. Halo, apakah Anda Nona Xia Simo? Xia Simo dan Xiao Liu mengamati pria itu dari atas sampai bawah. Dia tampak seperti seorang gangster, tetapi dia adalah keponakan Tuan Qi Bei. Mereka tersenyum dan berkata, halo, saya. Qi Xiaotian mendapat konfirmasi dan jantungnya berdebar kencang. Dia sangat gembira. Xia Simo begitu cantik dari dekat bahkan ada aroma yang menghampirinya. Ini jelas bukan bau parfum, tapi bau badan.
Dia mengulurkan tangannya dan memperkenalkan dirinya, nama saya Qi Xiaotian, Qi Bei adalah paman kedua saya. Halo. Xia Simo berjabat tangan dengan pria itu. Namun, Qi Xiaotian memegang tangan Xia Simo dengan erat. Tangannya terasa sangat nyaman dan halus. Tangannya terasa semurni es dan batu giok. Xia Simo menarik tangannya dan berkata dengan waspada, Tuan Qi, mari kita pergi ke Qi Baoxiang dan menunggu Tuan Qi Bei dulu. Qi Xiaotian bereaksi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dengan terburu-buru. Dia menjelaskan, saya mendengar bahwa Nona Xia adalah seorang perancang busana. Saya hanya ingin merasakan tangan seperti apa yang dapat mendesain pakaian seindah itu. Itulah sebabnya saya kehilangan ketenangan. Saya harap Nona Xia tidak keberatan. Setelah mendengarkan penjelasan Qi Xiaotian, Xia Simo mengubah pendapatnya tentangnya. Qi Bei, kamu terlalu khawatir. Ayo pergi. Kata Xia Simo. Dia. Qi Xiaotian menatap Xiao Liu di sampingnya. Dia asistenku. Xia Simo menjelaskan. Qi Xiaotian awalnya enggan membiarkan Xiao Liu pergi bersamanya, tetapi setelah melihat Xiao Liu, darahnya langsung mendidih. Asisten ini juga seorang wanita cantik. Semakin banyak semakin baik, semakin banyak semakin baik. Di sisi lain, lelang akan segera berakhir. Penawaran untuk potongan batu giok itu akan segera dimulai. He Weilong sedang menatap Chen Fan. Puan He, Anda tidak perlu menganggap serius Chen Fan. Dia bajingan malang, bagaimana dia bisa menjadi lawan Anda? Aku merasa dia tahu dia bukan tandinganmu dan kabur lebih awal. Ya. Zhou Meng dan Liu Qingqing juga berjalan bergandengan tangan dan berkata, kami baru saja melihat beberapa barang. Baik Chen Fan maupun Qin Qingyu tidak mengajukan penawaran. Saya khawatir Chen Fan sudah pergi. He Weilong berkata dengan dingin, pergi. Dia berani pergi. Jika dia berani pergi, aku akan mematahkan kakinya. Jadi, Tuan He sudah mengirim orang untuk mengepung ruang pribadi tempat Qin Qingyu berada. Shen Kuo, Zhou Meng, dan Liu Qingqing berkata sambil tersenyum. Tentu saja. He Weilong mengerutkan kening. Jika ada yang berani menyinggung perasaanku, aku akan memastikan dia tidak akan pernah kembali. Mereka berempat tertawa bersamaan. Di sisi Qin Qingyu, Chen Fan sedang tidur nyenyak. Hal ini membuat Qin Qingyu dan Li Yumo terdiam. Lelaki ini akan menghadapi bencana, tetapi dia sama sekali tidak gugup dan bahkan tertidur lelap. Entah dia berpura-pura atau memang dia memang sekuat itu. Qin Qingyu berjalan ke arah Chen Fan dan berkata, Tuan Chen, lelang ini telah berakhir, dan batu giok akan segera dilelang. Chen Fan meregangkan tubuhnya dengan malas sambil mengenakan piyama longgarnya. Apakah sudah dimulai? Tanya Chen Fan. Belum, tapi akan segera dimulai. Kata Qin Qingyu. Chen Fan mengeluarkan suara. Hal ini membuat Qin Qingyu dan Li Yumo tidak bisa berkata apa-apa. Li Yumo bahkan berkata, Tuan Chen, saya harus jujur kepada Anda. He Weilong telah mengepung tempat ini, dan Anda melewatkan waktu terbaik untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, hubungan antara keluarga Qin dan Anda telah dihapuskan. Keluarga Qin tidak akan lagi memberi Anda bantuan apapun. Bahkan jika He Weilong menghalangi pintu Anda dan mencegah Anda pergi, kami tidak akan datang untuk membawa Anda pergi. Baiklah. Chen Fan mengangguk. Ini, Qin Qingyu dan Li Yumo benar-benar terdiam. Pada saat yang sama, barang lelang terakhir, batu giok, juga diperlihatkan di luar panggung. Bab 660 Kunlun Jade. Di panggung pelelangan, seorang wanita berjas berjalan mendekat, dipimpin oleh wanita berpakaian indah, membawa sepotong batu giok yang dilapisi sutra merah. Pembawa acara yang luar biasa itu memperkenalkan, teman-teman terkasih yang datang ke pelelangan, barang terakhir hari ini akan segera muncul. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama batu giok ini dan asal-usulnya. Pembawa acara melanjutkan, potongan batu giok ini disebut batu giok Kunlun. Adapun mengapa disebut dengan nama ini, sangat sederhana karena batu giok ini berasal dari Kunlun. Sebulan yang lalu, Gunung Kunlun berguncang hebat, dan batu giok ini berterbangan dari sana. Ada yang mengatakan bahwa naga di bawah Gunung Kunlun yang terbalik, menyebabkan sisik di punggung naga berterbangan, membentuk batu giok Kunlun ini, jadi orang-orang juga menyebutnya batu giok naga. Gunung Kunlun. Ketika Chen Fan mendengar perkenalan dari pembawa acara wanita itu, dia menatap tajam ke arah batu giok itu. Warnanya putih bersih, bersinar terang. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah benar, seperti yang dikatakan Sura, benda di bawah Gunung Kunlun itu akan segera muncul ke permukaan. Napas Chen Fan menjadi sedikit cepat. Begitu sesuatu yang baik terjadi di Gunung Kunlun, semua kekuatan di dunia akan mengawasi Gunung Kunlun. Jika rahasia Gunung Kunlun diketahui orang lain, orang-orang gila itu pasti akan menyerbu Gunung Kunlun seperti orang gila. Pada saat itu, Tiongkok akan hancur dan rakyatnya akan hidup dalam kesengsaraan. Chen Fan menatap batu giok itu dengan saksama. Dia bertekad untuk mendapatkan batu giok ini. Kalau tidak, kalau jatuh ke tangan orang luar, sudah pasti itu bukan pertanda baik. Hilangnya ketenangan Chen Fan secara tiba-tiba juga membuat Qin Qingyu penasaran. Pria tenang ini tetap begitu damai bahkan saat menghadapi musuh yang kuat, tetapi saat bertemu batu giok ini, dia menjadi sangat bersemangat. Li Yumo melirik Chen Fan dengan dingin dan berkata, memangnya kenapa kalau aku bersemangat?
Tidak semua orang bisa mendapatkan batu giok ini. Dia hanya melihat-lihat. Chen Fan mengabaikan penghinaan Liu Mo dan menutup matanya untuk merasakan batu giok itu. Benar saja, saat dia menutup matanya, dia bisa merasakan sedikit resonansi dengan batu giok itu. Perasaan ini sangat samar, tetapi nyata. Di atas panggung, pembawa acara melanjutkan perkenalannya. Efek dari batu giok ini adalah mereka yang mendapatkannya dapat menutrisi kulit mereka dan mengaktifkan sirkulasi darah. Wanita yang mendapatkannya akan terlihat 10 tahun lebih muda, dan pria yang mendapatkannya tetap dapat terlihat jantan di usia 60. Tentu saja, ini hanya penyimpangan. Tujuan sebenarnya dari batu giok ini adalah untuk menyembuhkan penyakit. Selama orang sakit memakainya, semua penyakit akan sembuh. Mendengar ini, semua orang menjadi sangat bersemangat. Siapa yang tidak menginginkan sepotong batu giok yang dapat menyembuhkan semua penyakit? Setelah mendengar penjelasan tuan rumah, Qin Qingyu mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya, bertekad untuk mendapatkan batu giok itu. Di luar panggung, pembawa acara melanjutkan, baiklah, sekarang mari kita beralih ke lelang. Potongan giok kunlun ini memiliki harga awal 50 juta. Setelah pembawa acara menyampaikan pengumuman, hadirin terdiam beberapa detik. Lalu orang-orang mulai menawar satu demi satu. 51 juta, 52 juta, 55 juta. Banyak orang yang terus-menerus menaikkan harga, tetapi semuanya naik 1 juta atau 1 juta. Setiap orang memiliki ide tentang batu giok ini yang dapat menyembuhkan semua penyakit, dan setiap orang ingin mendapatkannya. Tak lama kemudian harganya mencapai 60 juta. He Weilong sedang minum jus dan menatap dingin ke arah Qin Qingyu dan kamar pribadi mereka. Mereka menunggu Qin Qingyu dan Chen Fan untuk menawar. 60 juta, sekali. 60 juta, 2 kali lipat. 100 juta. Pada saat ini, Qin Qingyu berbicara langsung. Ledakan. Terjadi ledakan diskusi di antara para penonton. Semua orang bertanya-tanya siapakah yang memiliki keluarga kaya sehingga ia dapat memperoleh penghasilan sebesar 40 juta hanya dengan sekali jalan. Namun, ketika mereka melihat nomor kamar, banyak orang tiba-tiba menyadari bahwa Qin Qingyu lah yang menaikkan harga. Ini tidak mengejutkan. Bagaimanapun, keluarga Qin adalah salah satu dari 7 keluarga paling bergengsi di ibu kota provinsi, dengan kekayaan yang besar. 100 juta mungkin banyak bagi orang biasa, tetapi bagi keluarga seperti mereka, itu bukan apa-apa. Pada saat yang sama, sekitar sebulan yang lalu, Qin Qingyu mengumumkan bahwa keluarga Qin akan berusaha keras untuk mendapatkan batu giok ini. Sekarang, batu giok ini dapat menyembuhkan semua penyakit. Qin Qingyu pasti ingin mendapatkan batu giok ini untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Melihat Qin Qingyu tiba-tiba menaikkan harga menjadi 100 juta, semua orang di antara hadirin sangat terkejut. Liu Mo mengangkat kepalanya dengan bangga, berbalik dan berkata kepada Chen Fan, Tuan Chen, saya pikir Anda bisa tidur sebentar. Bagaimanapun, harga 100 juta telah menyentuh titik buta Anda. Penawaran tingkat ini menakutkan. Lebih baik Anda berbaring dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Liu Mo sangat arogan. Menurutnya, Chen Fan sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi tingkat ini. 100 juta sudah merupakan jumlah yang sangat besar bagi seseorang seperti Chen Fan. Chen Fan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu, di pihak He Weilong, Shen Kuo melihat Qin Qingyu menaikkan harga dan buru-buru berkata, Saudara He, Qin Qingyu sudah mulai menaikkan harga. Kita bisa melawan. He Weilong meletakkan jusnya, menatap Qin Qingyu dengan dingin, dan berkata, Qin Qingyu, kamu berani menolakku, aku akan membuatmu membayar harganya, aku ingin kamu tahu seberapa besar kesalahan menyinggung perasaanku, He Weilong. Kamu ingin menawar batu giok ini untuk menyembuhkan penyakit ayahmu, tetapi aku akan memastikan kamu tidak akan bisa memenangkannya, dan aku akan membuatmu putus asa. Saat aku mendapatkan batu giok ini, aku akan menggunakannya untuk memaksamu berlutut di hadapanku dan melemparkan dirimu ke dalam pelukanku. He Weilong bahkan membayangkan adegan di mana Qin Qingyu berlutut di depannya dan membiarkannya menyiksanya untuk menyelamatkan ayahnya. Dia tertawa dengan tawa yang jahat. 100 juta sekaligus. 100 juta 2 kali. Pembawa acara berteriak keras di podium. Pada saat ini, He Weilong tiba-tiba menekan tombol volume, dan sederet kata muncul di layar. He Weilong sedang menawar, harga penawarannya 200 juta.